Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Star Nusa Jepara, channelnya Petani Muda Indonesia. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak pengunjung channel semuanya untuk mengetahui bagaimana cara mengembangbiakkan bambu air. Nah, bambu air seperti ini ya guys, seperti ini. Nah, tanaman sederhana tapi mampu membuat kesederhanaan itu menjadi istimewa seperti ini. Nah, indah bukan? Nah, perlu diketahui bahwa tanaman bambu air ini habitat aslinya di rawa-rawa, dan perlu diketahui juga bahwa kadangkala untuk pengembangan seperti ini yang biasanya kesalahan dilakukan tidak sesuai dengan habitatnya, yaitu membuat bambu ini ditanam di dalam pot yang di bagian bawahnya itu bolong-bolong, jadi airnya bablas, terus tumbuhan tidak menjadi subur, akan tetapi yang terjadi hidup tapi mengalami tanaman ini kuning. Berbeda dengan hal yang harus dilakukan benar-benar atau sesuai dengan standar ini operasional atau SOP, bahwa untuk membuat atau mengembangkan atau menanam bambu air ini perlu meniru di habitat aslinya. Habitat aslinya adalah di rawa-rawa, maka perlu kita lakukan penanaman bambu air ini di dalam ember yang bawahnya tidak ada lubang, jadi air di sini bisa menggenang seperti ini. Terus cara mengembangbiakannya gimana? Ya, cara mengembangbiakannya kita langsung OTW menuju TKP bersama pemuda ganteng tidak sombong. Ini dia mangrove. Di sini perlu diketahui saya tidak sendiri ya. Langkah selanjutnya adalah ini, mencopot atau mencopot dari ember yang dikait oleh apa ya namanya ya, kawat atau besi yang mengikat kali ini. Dicopot dengan tujuan seperti ini, nanti tanpa cangkingan atau tanpa handle kalau bahasa ininya, bahasa nasionalnya. Karena kita mau membelah ini satu dijadikan dua, maka perlu kita siapkan embernya dua juga ya. Seperti ini. Nah, satu lagi bos mangrove. Satu lagi kita buat dua sekaligus. Ini kalau masalah ngilangin kaitan-kaitan kayak gini, ini jagonya ya. Dulu cita-cita punya bengkel bengkel tapi gagal, malah sekarang bergelut di bidang perbungaan dan perbonsaian. Tapi kalau masalah seperti ini kecil, pekerjaan tiap hari ya. Ya, seperti ini guys. Dan selanjutnya perlu ini perlu diambil ini, ketika ada airnya banyak kita buang airnya, buang suntak di sembarang tempat. Yang penting jangan di keramik telampeknya orang lain atau langkah selanjutnya dicabut terlebih dahulu. Posisinya lebih miring lagi ya, dan dicabut dengan posisi miring seperti itu, mudah banget. Nah, seperti ini guys. Nah, sekarang dibelah menjadi dua bagian. Belah menjadi dua bagian sama rata ya guys. Sama rata seperti ini.
Awas jangan sampai tidak rata, karena apa, nanti yang lain iri. Setelah itu, setelah terbagi menjadi dua, bersihkan rerumputan yang ada di sini ya. Nah, supaya apa, bersih. Supaya lebih kinclong gitu ya guys. Nah seperti ini. Nah, ini guys masih belum punya pacar ya guys. Nah. Ya terus iya, dicabut rumput liarnya, kemudian angkat dan masukkan ke dalam ember yang sudah kita siapkan. Letakkan di tengah-tengah persis ya, diletakkan di tengah-tengah persis. Iya sip. Kalau sudah benar-benar di tengah, baru ini diisi media. Tengahkan. Nah, jangan sampai tidak tengah, karena apa, kalau di pinggir namanya meleset nih. Ya, kemudian ini dikasih media seperti ini ya. Itu Mas Maro pakai pisaunya diukil-ukil ya. Kalau ada cacing ya bunuh saja. Meskipun cacing tidak berpengaruh, malah menumbuhkan subur pada tanaman seperti ini ya. Ini medianya seperti ini, kita masukkan ya. Ini pertama warnanya kuning guys, tidak apa-apa, karena kalau yang ininya penuh memang lama-lama akan menjadi kuning. Seperti ini nanti lama-lama akan menjadi kuning. Dan kalau di ininya itu minta dikembangbiakkan atau minta diisi media baru lagi untuk berakar dan berkembang biak. Seperti ini, diisi dan diisi lagi medianya sampai tidak. Nah yang membedakan ini dengan tanaman yang lain, ketika tanaman yang lain itu media harus diisi penuh segini, ini cukup sampai garis ini, karena nanti untuk genangan air. Perlu diingat lagi bahwa tanaman ini habitat aslinya adalah di air, sehingga setiap hari atau ketika airnya habis perlu ditambah lagi. Ini ya, sampai batasan garis yang sini ya guys. Nah, setelah ini dirasa penuh, nah, kalau ada suket, nah, bukan suket teki tapi suket yang lain, tapi sama-sama pengganggu, seperti ini. Nah cukup begitu saja Mas Maruf. Kemudian yang satu juga perlu diperlakukan yang sama. Ini saya bantu ambilkan embernya. Nah, karena di sini tidak ada bos, tidak ada karyawan, semuanya adalah teman sama-sama penggemar tanaman ya. Bos di sini tidak berlaku ya. Kalau pengen dipanggil bos di sini bayar 40.000. Seperti itu. Di sini semuanya teman. Nah, tidak bos-bosan. Nah, di sini seperti ini. Ini medianya tidak harus tanah campur pupuk, tidak harus tanah campur arang sekam. Medianya sembarang, bahkan tanah tanpa campuran apapun bisa. Dan ketika sekam seperti ini tanpa campuran apapun juga bisa. Tapi lebih baiknya kalau tanah dicampur sekam, karena apa? Kalau cuma sekam kadang ininya berdirinya tidak kokoh. Saya kasih contoh. Ini dulu pernah hanya sekedar sekam, tapi sering ambruk-ambruk, terus pada akhirnya saya kasih tambahan tanah seperti itu. Nah, seperti ini ketika sudah penuh, sudah sekarang ini untuk bibit rumput dibuang ya. Langkah yang paling terakhir adalah mengambilnya air di sini. Nah, kita di belakang. Nah, ini loh. Nah, kita hidupkan kerannya dan kita isi sampai benar-benar penuh. Nah, seperti ini, diisi penuh canda tawa dan penuh kegembiraan. Seperti ini Mas Mangrove, pemuda ganteng tapi
tidak malu untuk bermain dengan tanah, dengan kotor-kotoran oke, dengan marketing untuk pemasaran tanaman oke, bahkan kegiatan-kegiatan sosial juga oke. Nah, ini diisi sampai penuh, airnya sampai penuh 1 ember, dan ketika sudah dirasa penuh atau sudah membludak, nah, biasanya sekitar 2 mingguan tanaman udah jadi seperti ini, hijau royo-royo. Nah, ini tanpa pemupukan sama sekali, yang penting airnya penuh. Setiap hari diisi air. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngecembeng. Nah, ini ngecembeng itu kalau bahasa ininya apa ya? Kalau bahasa nasionalnya itu kurang tahu. Yang penting selalu tergenang air. Ya, seperti itu. Dan nanti pada akhirnya terciptalah keindahan yang seperti ini. Minimal tidak memalukan kalau dibikin foto-foto atau selfie ya. Demikian panduan untuk mengembangkan bambu air pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kami pribadi, dan pastinya manfaat buat pengunjung channel pada umumnya. Terima kasih, dan pastinya salam hijau.